Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang kemoterapi. Saat ini memang kita sering mendengar istilah kemoterapi karena kasus penyakit kanker memang bertambah. Nah, apa itu istilah kemoterapi? Kemoterapi adalah pemberian obat-obatan yang biasanya diberikan oleh seorang ahli kanker untuk mengendalikan penyakit kanker. Obat-obatan tersebut termasuk golongan sitostatika, yaitu obat-obat yang bisa membunuh sel kanker atau menghambat pertumbuhan sel kanker dengan cara atau metode secara fraksional bertahap. Artinya apa? Bahwa dengan pemberian kemoterapi yang terbunuh adalah sebagian besar, misalnya 90% dari suatu populasi sel kanker, sedangkan sisanya diharapkan terbunuh pada pemberian sesi selanjutnya. Sebelum membahas tentang kemoterapi lebih lanjut, kita review tentang jenis-jenis pengobatan pada pasien kanker. Prinsipnya ada 3 jenis pengobatan yang utama atau disebut modalitas utama pengobatan kanker. Yang pertama adalah operasi, yang kedua adalah kemoterapi, yang ketiga adalah radioterapi. Orang lain menyebutnya sinar atau bestral. Memang sekarang ada pengobatan yang lebih baru, yaitu targeted terapi dan imunoterapi. Nah, sekarang pertanyaan adalah kenapa harus kemoterapi? Jadi kemoterapi yang menggunakan obat sitostatika akan membunuh sel, sehingga tentunya akan berfungsi untuk mengendalikan atau mematikan sel-sel kanker, atau juga bisa mencegah penyebaran sel-sel kanker, dan juga tentunya mengurangi atau menghilangkan risiko terjadinya kekambuhan di kemudian hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan, kita diskusi mengenai bagaimana cara kerja obat kemoterapi dan apa jenis-jenis kemoterapi. Obat kemoterapi yang menggunakan obat sitostatika bekerja atau membunuh sel dengan berbagai cara. Jadi tidak dengan satu cara. Misalnya salah satunya adalah membunuh sel kanker dengan cara menghambat masuknya suatu zat yang diperlukan sel kanker tersebut untuk bertahan atau untuk berkembang hidup. Yang kedua adalah dengan membunuh atau merusak kerangka sel dengan jenis obat tertentu dari sitostatika. Yang ketiga adalah misalnya dengan merusak gen dari kanker tersebut, sehingga dia akan tergiring mati dengan proses pembuatan tersebut. Dinamakan adalah suatu proses apoptosis. Itu sebagian dari mekanisme obat kemoterapi cara membunuh sel. Sehingga yang penting adalah untuk dipahami, karena cara membunuh sel kankernya berbeda, maka seorang dokter ahli kanker memberikan obat kemoterapi dengan teknik-teknik khusus. Teknik khusus tersebut pertama adalah bisa diberikan sebagai obat tunggal, single agent kemoterapi. Artinya diberikan hanya satu jenis obat kemoterapi. Yang kedua adalah dengan kombinasi. Jadi dengan kombinasi beberapa jenis obat kemoterapi, sehingga gampangnya ketika sel kanker tidak bisa dibunuh pada fase tertentu dari kehidupannya, maka dia akan terbunuh pada fase siklus sel yang lain, sehingga tentunya lebih efektif. Nah, salah satu prinsip dari pengobatan kemoterapi adalah dengan pengobatan kemoterapi kombinasi. Seorang dokter ahli kanker akan memilihkan protokol kemoterapi tentunya yang paling aman, yang memang sudah dipelajari dengan kasus dari seluruh dunia, bagaimana memberikan obat kemoterapi secara kombinasi. Misalnya adalah obat tersebut efektif tapi mengurangi efek samping, sehingga dikombinasikan antara obat kemoterapi yang satu efek sampingnya bisa mengganggu misalnya liver,
tidak dikombinasikan dengan sama-sama obat yang mengganggu liver, tapi dikombinasikan obat yang mungkin mengganggu sumsum tulang atau mungkin yang mengganggu mempunyai efek terutama mengganggu ginjal, sehingga akan disebar kemungkinan efek sampingnya, sehingga masing-masing tidak mempunyai efek samping yang berakumulasi, sehingga secara keseluruhan lebih aman. Ada satu hal lagi yang cukup penting untuk dipahami masyarakat Anda sekalian tentang kapan diberikan kemoterapi. Secara umum kemoterapi sering diberikan pasca terapi utama, misalnya setelah operasi baru dilakukan kemoterapi. Nah, hal itu disebut sebagai kemoterapi adjuvan. Nah, ada satu teknik lagi, yaitu diberikan sebelum terapi utama. Jadi misalnya sudah diketahui bahwa seseorang menderita penyakit kanker, sebelum terapi yang lain diberikan kemoterapi dulu. Hal itu disebut kemoterapi neoadjuvan. Sehingga pada saatnya ketika diperlukan operasi, diharapkan operasi tersebut akan lebih mudah atau mengurangi risiko atau komplikasi operasi dan meningkatkan keberhasilan operasi. Jadi ada dua teknik kapan diberikan, ada yang neoadjuvan, ada yang adjuvan. Selanjutnya pertanyaan yang penting yang sering muncul di masyarakat adalah, saya takut diberikan kemoterapi, nanti efek sampingnya seperti apa? Nanti mengganggu liver saya, ginjal saya, dan sebagainya. Mari kita diskusi. Jadi obat kemoterapi dia hanya akan mempunyai efek atau bekerja pada sel dengan replikasi atau proliferasi yang tinggi. Artinya sel tersebut sedang membelah dengan cepat secara abnormal. Jadi tipikal untuk sel-sel kanker. Memang dalam tubuh kita mempunyai beberapa jenis organ dengan laju pembelahan sel yang berbeda. Sehingga misalnya pada jenis-jenis organ yang mempunyai laju pembelahan yang cukup tinggi, ada pengaruh obat kemoterapi. Misalnya pada akar rambut. Itu yang menjelaskan kenapa rambutnya menjadi rontok, tapi tumbuh kemudian setelah selesai kemoterapi. Atau pada mukosa usus, pada lapisan dalam usus. Itu yang menjelaskan kenapa sebagian pengobatan kemoterapi diikuti dengan pasiennya mengeluh diare dan sebagainya. Tapi tentunya dokter sudah mengantisipasi hal tersebut, sehingga bisa mengurangi risiko terjadinya efek samping. Nah, efek samping yang mungkin terjadi yang pertama adalah mual. Mual memang akan terjadi karena obat-obat kemoterapi mempunyai efek namanya emetogenik yang menyebabkan mual, baik mual tersebut secara perifer maupun sentral. Yang kedua adalah alopecia atau rontok rambutnya. Rambut rontok ini dalam tanda kutip memang sulit dihindari. Sudah banyak penelitian perlakuan untuk menghindari hal tersebut, tapi kelihatannya yang paling baik adalah justru pasien disiapkan bahwa ada tahapan rambut tersebut sementara rontok, tapi tumbuh lagi, bahkan lebih tebal, akar rambutnya lebih kuat setelah ikut kemoterapi. Kemudian adalah gangguan sumsum tulang. Gampangnya adalah pada pasien yang kemoterapi sering terjadi anemia, kurang darah istilahnya, karena sebagian obat kemoterapi melakukan atau terjadi supresi dari sumsum tulang. Tapi ini bisa dicegah. Jadi beberapa obat sudah bisa diberikan bahkan sebelum terjadi supresi, sehingga tidak terjadi kekurangan darah atau anemia. Kemudian juga kulit. Jadi sebagian pasien dengan kemoterapi kulitnya menjadi hitam karena terjadi rangsangan dari melanin, sehingga kulit pasien bahkan juga di kukunya agak hitam. Beberapa bulan setelah kemoterapi, kurang lebih 2-3 bulan, hal tersebut akan pulih kembali. Efek samping yang lain yang sering didapatkan adalah mukositis atau terjadinya gangguan di saluran cerna,
utamanya di mulut. Jadi orang kayak sariawan tapi kadang-kadang berat sariawannya. Kemudian yang lain adalah beberapa obat kemoterapi mengganggu saraf tepi. Pasiennya mengeluhkan seperti kebas, jadi kayak kesemutan. Namun demikian, saat ini pengobatan penunjang kemoterapi sudah demikian baik. Jadi pada protokol pemberian kemoterapi akan diberikan namanya obat premedikasi, obat yang diberikan sebelum kemoterapi. Kemudian obat medikasi itu obat khusus kemoterapi atau sitostatikanya, dan yang terakhir adalah obat postmedikasi. Rangkaian pengobatan ini sudah diatur sehingga obat kemoterapi tersebut efektif, tapi dengan efek samping yang minimal. Hal terakhir yang kita diskusikan adalah bagaimana menjalani kemoterapi. Prinsip pertama adalah kita atau Anda atau pasien yang menjalani kemoterapi disarankan dan harus menjalani kemoterapi sesuai protokol dan sesuai dengan jumlah kemoterapi yang diprogramkan. Artinya rata-rata obat kemoterapi pada sebagian besar kasus diberikan selama 6 siklus misalnya. Nah, rentangnya ada beberapa jenis, misalnya 3 weekly atau 3 mingguan, ada yang weekly, ada yang 2 weekly, 2 mingguan dan sebagainya. Hal itu sudah dihitung. Artinya obat kemoterapi itu efektif untuk membunuh sel kanker dengan jarak sekian hari, tapi juga tidak mempunyai efek atau sel-sel normal lain sudah pulih kembali sehingga terhindar dari efek samping kemoterapi. Nah, efektivitas kemoterapi sangat tergantung dari ketepatan waktu, rentang waktu, dan keteraturan kemoterapi. Dan yang kedua adalah, ini hal yang penting, adalah selain keteraturan juga ada beberapa hal yang sering saya sarankan pada pasien dengan kanker. Yang pertama adalah memang harus sabar. Sabar dalam arti bahwa berobat berulang-ulang, ditusuk dengan infus berulang-ulang, kemudian kontrol kembali ke dokternya berulang-ulang dan sebagainya. Kalau tidak diikuti dengan sabar, hal ini tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua adalah semangat. Semangat bahwa ketika misalnya antri lama tetap harus semangat, ketika mual tetap harus mau makan, kemudian ketika badan terasa lelah istirahat tapi tetap mau beraktivitas dan sebagainya. Pada tahap atau pada sesi sebelumnya kita sudah bahas mengenai tahapan secara psikologis pada pasien kanker. Kita harus membawa bahwa pasien pada tahap acceptance, menerima bahwa memang ada sakit kanker dan siap atau tetap dengan sabar dan semangat mengikuti tahapan pengobatannya. Terakhir, yang harus dipahami bahwa kemoterapi bukan satu-satunya modalitas atau teknik pengobatan pada pasien kanker. Masih harus ada kombinasi lain. Dalam praktek sehari-hari, seseorang yang menderita kanker minimal harus menjalani 2 tahap atau 2 jenis pengobatan. Misalnya operasi dan kemo, atau kemoterapi dan radioterapi. Sehingga kembali kita memang harus bersabar bahwa setelah kemoterapi mungkin masih ada rangkaian pengobatan yang lain. Dan juga ada sekarang, sudah lama, ada protokolnya bahwa kemoterapi bisa diberikan secara bersamaan, namanya concomitant atau konkuren. Jadi kemoterapi pada hari Senin, kemudian radioterapi pada hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan sebagainya, membawa hasil yang baik. Jadi kemoterapi yang lain adalah sekuensial, diselesaikan salah satu dulu. Jadi kemoterapi dulu selesai, baru dilanjutkan radioterapi atau sebaliknya. Nah, kita sudah diskusi mengenai kemoterapi. Berharap bahwa diskusi kita memberikan pemahaman yang cukup baik. Intinya bahwa pengobatan akan berhasil bila direncanakan dengan baik secara komprehensif. Jadi pengobatan kanker
kita tidak hanya memperhatikan khusus tentang penyakitnya, tapi segi-segi lainnya harus kita perhatikan, termasuk kita menyiapkan lingkungan dari pasiennya, dukungan keluarganya, bagaimana dukungan finansialnya dan sebagainya. Demikian diskusi kita hari ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.